Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat wal sehat kepada kita semuanya sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja pada intinya. Di sini saya akan membacakan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Pengertian permintaan. Secara umum, permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi. Permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa jumlahnya tak terbatas. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Hukum permintaan. Makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Pengertian penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, bisa dikatakan perilaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia. Yang kedua, faktor penjual atau produsen. Yang ketiga, harga. Dan yang keempat, harga dan ketersediaan barang jenis sebagai pengganti. Yang kelima, biaya produksi. Yang keenam, waktu produksi. Yang ketujuh, kemajuan teknologi. Yang kedelapan, kebijakan pemerintah. Yang kesembilan, pajak dan subsidi. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, maka makin rendah suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Keseimbangan pasar. Keseimbangan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. B. Elastisitas pengertian. Pengertian elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Adapun pengertian elastisitas dan jenis-jenis elastisitas permintaan adalah elastisitas permintaan suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dan adapun jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan tidak elastis sempurna, dan yang kedua, permintaan elastis. Selanjutnya, pengertian elastis penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga jenis barang. Adapun jenis-jenis elastisitas penawaran.
Yang pertama, elastisitas penawaran sempurna. Yang kedua, penawaran inelastis. Dan yang ketiga, penawaran elastis. C. Teori individu sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Macam-macam perilaku individu. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Sajian berikut ini akan diarahkan pada 4 variabel tingkat individuan, yaitu karakter geografis, kemampuan kepribadian, dan pembelajaran. Dan adapun perilaku individu dalam perspektif Islam, landasan yang dijadikan prinsip utama dalam menuangkan perilaku itu bermacam-macam. Salah satunya berasal dari baris agama yang dalam psikologi itu dikenal dengan psikologi Islam. Islam adalah sumber dari segala sumber dalam pendidikan akhlak, termasuk di dalamnya adalah perilaku. Dalam hal itu adalah perilaku Islam. Seseorang yang memahami Islam dengan benar serta menjalankan segala aturan agama tersebut akan tercermin melalui kemuliaan perilaku dan yang ditunjukkan dalam bentuk akhlak sehari-hari. D. Teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Dan adapun definisi produksi dalam pandangan Islam, yaitu Al-Quran dan hadis tentang produksi, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya dan hadis riwayat Ahmad Bukhari dan Ibnu Majah. Adapun faktor-faktor produksi, yang pertama, faktor alam atau tanah. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Yang ketiga, faktor modal. Dan yang keempat, faktor kewirausahaan. Produk tersebut dapat dianalisa dua teori. Yang pertama, produksi dalam jangka pendek, yakni merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Adapun produksi dalam jangka panjang, yaitu suatu proses produksi yang tidak bisa diukur dengan waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun, dan seterusnya. E. Pasar persaingan sempurna. Suatu sistem pasar di mana pembeli dan penjual hadir dalam jumlah banyak, namun tidak memiliki kemampuan, kekuatan yang mempengaruhi harga. Pasar persaingan sempurna juga merupakan keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar merupakan buah interaksi antara permintaan dan penawaran. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama, terdapat banyak penjual, terdapat banyak pembeli, bebas keluar masuk, kebebasan untuk mengambil keputusan, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Terdapat contoh pasar persaingan sempurna, yaitu perusahaan beras. Produk beras merupakan kebutuhan pokok. Jumlah penjual dan pembelinya pun sangat banyak. Kedua belah pihak tidak punya kuasa dalam menentukan harga beras. Mereka menjadi pengikut harga atau price taker. Beras merupakan produk homogen dan setiap pembeli maupun penjual memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang beras. Perusahaan yang memproduksi beras harus bersaing dengan banyaknya perusahaan beras lainnya yang memiliki produk sama. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah bagian kecil dari jumlah produk yang sangat besar. F. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis. Pasar yang sangat ekstrim, yakni pasar persaingan sempurna dan monopoli. Untuk itu, sifat pasar ini masih mengandung unsur-unsur sifat dari pasar monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Persaingan monopolistik ini bisa kita artikan sebagai suatu pasar yang mana adanya banyak produsen yang memproduksi barang yang beragam. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik, yaitu adanya banyak penjual,
produksi barang lebih bersifat berbeda-beda. Perusahaan memiliki sifat kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Pemasukan industri relatif lebih mudah diperoleh. Persaingan promosi penjual yang sangat aktif. Memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek. Permintaan yang akan dihadapi perusahaan di dalam persaingan monopolistik adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keuntungan maksimal yang akan diperoleh bila perusahaan terus memproduksi sampai pada tingkat tercapainya MC atau sama dengan MR. Perusahaan dalam hal ini akan mendapatkan laba di atas normal dalam jangka waktu yang pendek. Memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Keuntungan yang melebihi batas normal akan menyebabkan perkembangan perusahaan di pasar, sehingga setiap perusahaan yang ada di pasar akan menghadapi suatu permintaan yang semakin berkurang pada berbagai tingkatan harga, sehingga keuntungan pun akan semakin menurun ke tingkat normal. Adapun contoh pasar persaingan monopolistik di Indonesia adalah penjualan sepeda motor Honda dan Yamaha. Sepeda motor keluaran Honda selalu dikaitkan lebih irit daripada sepeda motor lainnya. Sedangkan motor keluaran Yamaha diklaim lebih memiliki tenaga yang lebih unggul daripada sepeda motor lainnya. Hal tersebut adalah salah satu contoh pada pasar persaingan monopolistik. Kedua brand ini sama-sama produsen sepeda motor, namun keduanya memiliki karakteristik produk yang sangat berbeda. Honda cenderung lebih unggul dalam hal bahan bakar karena iritnya bahan bakar yang digunakan oleh mereka, sedangkan Yamaha akan lebih unggul dalam hal akselerasi. Selanjutnya, tinggal bergantung pada pilihan konsumen. G. Pasar oligopoli. Oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dapat dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, dijalankan dua produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni atau homogen. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Dan yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.